Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Faiz, ila aina wasalna Faiz? Ila aina wasalna? Kaidah 6. Ma hiya al-qa'idatu sadisah, ma hiya? Udhkur. Bi'adadin. Apa? Ma'i. Betul lah. Ma'il nih. Muayyan. Iya. Apa artinya terjemahannya, Zaidan? Tadi kan Faiz diikuti bahasa Arabnya. Apa bahasa Indonesia apa artinya? Dengan bilangan tertentu. Betul, Torik? Betul ya. Apa dalilnya? Manzal, apa dalilnya? Samaita. Bagian mana yang menjadi syahidnya? Ya, bagian mana? Ya. Ya, alista'tarta fi 'ilmil ghaib. Ya. Nama-nama yang kau simpan di ilmu ghaibmu. Jadi masih ada nama-nama yang lain, enggak terbatas. Paham? Ya. Oke. Mana yang enggak paham lagi? Dari kaidah 1 sampai terakhir, ada yang enggak paham? Yang kurang paham? Tanya-tanya aja. Oh iya. Oh iya. Arya nih harus tanya yang paling payah dulu soalnya. Coba jelaskan dalalah iltizam, mutabaqah sama tadammun. Dalalah iltizam, mutabaqah, tadammun. Bentar ya. Tahu? Bisa? Indonesia apa? Atau bahasa Cina apa lah? Shong shong wei shong ah. Nama dan sifatnya dipahami dengan bisa juga atau sama. Mutabaqah itu dia. Kalau tadammun gimana tadammun? Tadammun nama dan sifat dimaknai sendiri-sendiri beda. Masya Allah. Iltizam? Iltizam selama ada sifatnya sesuai iltizam. Iltizam? Ya. Gimana tuh contohnya, Fikri? Itu contoh. Iltizam itu maksudnya gimana? Itu dia harus kaitkan dengan sifat
Betul Wahyu? Betul? Atau antum ada penjelasan lain? Yang berkaitan dengan penalaran. Ya, lebih tepatnya gitu ya. Iltizam berkaitan dengan penalaran. Ya, berkaitan dengan penalaran. Kalau kita mengitsbatkan sifat al-hayy, maka kita harus mengitsbatkan dua sifat yang lainnya, al-alim dan al-qadir, al-qudrah dan al-ilm. Sekarang ya, gimana zat itu bisa menghidupkan tapi dia nggak punya ilm, nggak punya qudrah? Gimana? Nggak bisa. Iltizam tuh gini, kalau anak istilahkan ya, iltizam kayak yang anak contohan kemarin. Ade, hari Minggu kita main futsal ya. Antum jawabannya ujian Ustaz. Ya, anak tahu, anak paham. Ya, antum nggak bisa main futsal. Dari mana anak tahu? Padahal antum nggak ada bilang nggak bisa. Itu namanya adalah iltizam, nalar, healing. Maka setiap orang beda-beda nalarnya, kan? Misalnya contoh lain lagi, ada yang antum guru nggak suka nih, paling nggak suka. Ya, anak sebutkan orangnya. Usah. Oh. Datang dia dari bawah, terus si Farhan bilang danger, danger. Kan? Kalau orang paham, ya orang pintar, cerdas, tahu dia. Oh maksudnya Ustaz ini mau naik nih, bahaya ini. Terus ada yang agak pau kan? Pikirnya danger loh, ada kebakaran. Ada apa nih? Nah, makanya iltizam itu beda-beda. Orang itu beda-beda, nalar itu beda-beda. Ini namanya dalalah iltizam, berkaitan dengan nalar. Maka ketika kita mengisbatkan sifat al-hayy, kita harus mengisbatkan sifat al-qadir dan al-alim, ya, al-ilm dan al-qudrah. Paham di sini? Wow, masya Allah, kita semua ya. Bisa lah ngajar nanti. Oh, Gadif. Nah, Gadif. Ya. Coba jelaskan kaidah yang kedua, Gadif. Al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua. Apa Gadif? Askia? Kaidah yang kedua. Habis ini akil ya. Askia atau Askia? Askia apa artinya? Askia. Askia itu jamak apa? Jamak apa tuh Askia? Lakiun. Jamak taksir berarti ya. Antum kok jamak? Antum satu orang. Kok bisa jamak? Askia. Kalau mufrad daki, ya kan? Musanna dakian, jamaknya alkia, jamak. Tapi antum banyak nih, satu orang ya antum. Ada alkia, hah? Oh iya, kayak dia orang. Siapa yang tahu? Tahu. Coba jelaskan dulu. Nah, Ausaf. Tidaknya. Iya, masya Allah. Ausaf. Isi maknanya. Ya, jadi setiap. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahsanta. Baik. Ipen. Berapa asmaul husna Ipen? Itu aja yang kita tahu. Di antara 99 itu, nama mana yang paling agung? Paling tinggi derajatnya? Hah? Dan Ar-Rahman, ada Ar-Rahman. Apa? Ar-Rahman. Apa Iban?
Apa? Siapa yang jawab Allah? Ya Allah, ya Allah, nama yang paling agung, yang paling tinggi derajatnya daripada nama-nama yang lain. Allah. Apa makna Allah? Zaidan, apa makna Allah? Kalau Ar-Rahman tahu, zat yang maha pengasih. Apa beda Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Bedanya apa? Perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Dua-duanya kan sama-sama sifatnya rahmat, ya, rahmat, yang maha merahmati, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa yang tahu? Atta? Tahu Atta? Wahyu? Tahu Wahyu? Capra tahu Capra? Nah, Capra. Ibrahimovic. Itu dari timnas mana? Capra? Ibrahimovic. Apa? Swedia. Betul. Apa Ar-Rahman Ar-Rahim perbedaannya? Beda artinya, beda makna. Maknanya. Dua-duanya sama zat yang maha merahmati. Fikri atau Fikri? Perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kau tahu? Ar-Rahman itu rahmatnya, kasih sayangnya itu umum, semuanya. Mau yang kafir, yang mukmin, yang soleh, yang fasik, semuanya Allah kasih rahmat. Semuanya Allah beri kasih sayang. Ya, makanya banyak orang-orang non-muslim, orang-orang kafir kaya-kaya. Bahkan yang paling kaya orang kafir. Ya, bukan kita. Ar-Rahim, kasih sayangnya itu khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya, yang mana Allah masukkan mereka ke dalam surga. Allah nggak kasih kenikmatan ini ke orang-orang kafir, nggak akan. Nah, jadi orang-orang beriman, walaupun imannya hanya sebesar biji dzarrah, Allah akan keluarkan dia dari neraka. Ya, seperti kisahnya apa yang Rasulullah bilang, ada satu orang kata Rasulullah, dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari api neraka. Ya, yang dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Ya, kata Allah, pergilah kamu ke sana ke surga. Kemudian dikhayalkan pada dia surga, bahwasannya surga telah penuh. Ya Allah, surga telah penuh, nggak bisa aku masuk. Kemudian Allah berkata, pergilah masuk ke dalam surga. Kemudian dikhayalkan lagi, surga telah penuh ya Allah. Ya, kata Allah, pergi, masuk lagi ke dalam surga. Pergi lagi, udah penuh surga. Berulang-ulang lah sampai 3 kali. Akhirnya, nah waktu yang ketiga ini Rasulullah ketika menceritakannya itu sambil ketawa. Ya, sambil ketawa, ketawanya itu sampai nampak di gerakan Rasulullah karena lucu lah. Ya, akhirnya, ya kata Allah, masuklah engkau ke dalam surga dan bagimu surga itu 10 kali lipatnya dunia. Bayangkan ini orang yang paling jelek, ya, yang paling terakhir keluar dari neraka, orang yang paling terakhir masuk surga, akan tapi dia mendapatkan surga yang besarnya 10 kali lipat dunia. Bayangkan, itulah keutamaan dari iman. Walaupun iman kita sebesar biji dzarrah, Allah keluarkan kita dari api neraka. Itu janji Allah itu. Walaupun kita dicuci dulu, ya, dicuci dulu kita sampai bersih, tapi kita kalau ada iman, walaupun kecil iman kita, tetap Allah keluarkan dari api neraka. Ini faedah dari tauhid. Bersyukur kita dilahirkan dari ibu-ibu orang Islam, ya. Kalau misalnya antum lahir dari ibu orang Kristen gimana? Belum tentu antum masuk Islam. Bersyukur makanya. Baiklah, lanjut pelajaran ya, balik ke laptop. Allah al-ma'luh, al-mustahiq, al-muta' bil ibadah. Al-ma'luh. Ya. Al-ma'luh zat yang dituhankan. Ya, al-ma'luh. Enggak ada, ini faedah aja, faedah. Faedah aja ini. Al-ma'luh. Karena kita kan belajar Asmaul Husna. Ya kan? Asal harus tahu, ini wawasan aja.
Di antara Asmaul Husna yang paling tinggi itu derajatnya nama Allah. Ya. Ya, ini sakral ini, Allah ini. Sampai-sampai nggak ada orang kafir yang berani menamakan dirinya Allah, tuh nggak ada. Fir'aun pun nggak berani menamakan dirinya Allah. Apa kata dia? Wa qala ana rabbukumul a'la. Alat an-nazi'at ya. Wa qala ana rabbukumul a'la. Kata dia, ana Rabb. Dia hanya berani mengatakan dirinya sebagai Rabb, bukan Allah. Ya, adapun Allah nggak ada. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak ada orang yang berani menamakan dirinya Allah. Ya, Yesus Tuhan Bapa. Siapa? Nggak ada. Karena nama ini sangat sakral nih, Allah. Hanya ketika antum doa terus antum harus paham maknanya itu apa. Baik, apa? Al-ma'lu, al-muta', al-mustahiq bil ibadah. Al-muta' yang ditaati. Al-mustahiq yang pantas, yang berhak bil ibadah, untuk diibadahi. Jadi semakin kita memahami nama-nama Allah, maka semakin kuat benteng kita, ya, semakin kuat tameng kita. Seperti yang anak pernah bilang, ya, kita yang udah baca doa tidur pun, tapi tetap diganggu, ya, tetap mimpinya buruk, ya. Kenapa? Karena kita hanya baca aja, nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya, ya, nggak tahu artinya. Allah aja nggak tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim, baknya apa artinya? Tahu baknya? Bil isti'anah. Jadi kita meminta pertolongan sama Allah dengan menggunakan 3 nama ini, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, digabungkan, kuat jadinya. Ya. Kuat jadinya. 3 ini digabungkan, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Aku tidur dengan nama ini, dengan bantuan nama-nama ini, 3 ini. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, Bismika Allahumma, ada Allah di situ. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Tolong kita. Nah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mau pergi ke rumah, mau pergi dari luar rumah, mau keluar, ya kan? Aku keluar dengan bantuan nama Allah. Ya, Allah itu kita jadikan perantara kita. Ya, kuat jadinya. Tapi kalau kita hanya paham Allah Allah aja tanpa tahu artinya maknanya, ya kurang kekuatannya. Tuh, paham? Tinggi, pening nggak nih? Nggak pening kan? Aman ya. Jadi kalau anak jelaskannya kurang mantap, bilang ya. Mantap. Masalah kurang mantap. Nah, sekarang kita masuk al-qaidatus sadisah. Bukan, al-qaidatu as-sabi'ah. Oh, bentar. Kemarin itu paman ahsoha dakhlal jannah. Dalil kemarin, kaidah yang ke-6. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ihsoknya, maka dia masuk surga. Ihsok apa ihsok? Maknanya apa ihsok? Ada 3. Iya. Pertama menghafal. Ya, kedua mengamalkan kandungannya, ketiga mencocoki dengan perbuatan kita. Ya. Misalnya Allah jamil, innallaha jamil yuhibbul jamal. Maka kita harus berbuat yang bagus juga. Maka penampilan yang bagus. Khalik. Ya khalik enggak? Khalik enggak? Misalnya innallaha witr yuhibbul witr. Itu kan nama Allah juga, witr. Bukan nama, sifat. Innallaha witr yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah
Ini menyukai ganjil. Banyak. Atau innallaha halim. Ya, halim sama ya, dan yang maha mengampuni juga. Maka kita harus mengampuni juga, memaafkan. Gitu. Jadi siapa di sini udah hafal 99 nama? Fikri udah? Coba tes coba. Iya. Karena ada itu Ar-Rahmanur Rahim. Ekal coba. Bisa nggak? Jadi ini janji Allah ya. Kalau kita mengihsoknya, dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Kemudian ada ikhtilaf. Ya. Jadi kalau kita teliti baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis, Rasulullah belum pernah menerangkan pada kita 99 nama secara tertib ya, dari Ar-Rahman, dari Allah Ar-Rahman sampai terakhir. Belum ada hadisnya. Nah, disinilah muncul ijtihad ulama. Maka ketika adanya ijtihad ulama, berbeda-beda ulama itu ya. Seperti yang kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Jadi menurut ijtihad beliau, inilah ya nama-nama yang beliau teliti ya. Antum baca ini. Dari Al-Qur'an ada berapa? Dari Al-Qur'an ada berapa katanya? 81 ya. 81. Dari hadis ada 18. Dari Al-Qur'an Allah sampai Al-Wahhab. Dari hadis ada Al-Jamil sampai Al-Witr. Ya, menurut istinbatnya ijtihad Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya. Ada satu nama yang Syekh Shalih Al-Utsaimin itu masih ragu. Apa? Al-Hafi. Al-Hafi. Ya. Innahu kana bi hafiya. Lembut. Ya, artinya lembut. Innahu kana bi hafiya. Ya. Kemudian iya. Kemudian Muhsin. Ya. Kayak nama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Tahu kan? Tahu? Kenapa anaknya datang ke Indonesia? Syekh Abdul Razak. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Cucunya sekelas sama anak, namanya Abdurrahman. Sekelas sana dulu cucunya. Iya. Cucunya sekelas sana dulu. Orangnya enak, orangnya baik. Dia kalau misalnya ke kampus, ke kelas itu kan, bawa teh dia. Bawa teh. Ya, teh gratis lah. Fauzan. Kasih. Ada salah satu yang berkesan sama anak. Dia tuh heran, orang Indonesia kenapa kalau manggil orang tuh disingkat-singkat. Misalnya namanya Irfan. Pan. Kal. Ta. Nah, Zal. Itu yang dia heran sama orang Indonesia. Kenapa gitu? Ya kan? Rupanya dibilang sama dia, kami gitu, kebiasaan kami kalau manggil orang kesingkat gitu, ya kan? Akhirnya kata kawanan ini, coba lah panggil Fauzan tuh Zan. Panggil dia Zan. Karena lihat ya kan, dia manggilnya Zan. Nah, Zan. Karena orang Arab itu manggil lengkap, misalnya Abdurrahman, ya, Fikri, Abdul Rahim, Abdul Wahhab, walaupun panjang namanya, ya. Wahyu. Ya paling panjang dia. Wahyu Rahmat Hidayat Syahputra. Adi. Peninggal parah. Fikri Aulia Rahman. Panjang ya. Mandal Huda Al-Haqqi. Farhan Muntasir. Hibban Syakib Al-Fawaz.
Reza Ade Nugraha, Muhammad Ghairu Aqil. Muhammad Aqil. Kayak gitu orang Arab, lengkap manggilnya. Apa ya Anda? Ada. Atau mau apa nanti? Mau apa? Mau apa nanti? Berbread. Bakwan. Ya untuk hari ini bagi antum gratis lah. Kalau mau ambil apa? Berikan wahyu. Sebagai apa minta maaf sama antum ya kan tadi. Ya. Berapa bakwannya? Ambil aja nanti. Oh iya, bilang nanti ya kalau jangan ambil ya. Jangan bayarin kalau jangan ambil. Apa? Kelas enggak lah. Boleh sekelas, tapi anak hina dulu satu. Siapa lagi kita tadi? Kok lari kemana kita? Hah? Oh ini Al-Hafi ya, Al-Muhsin juga. Gara-gara Al-Muhsin ini kan. Al-Muhsin, Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, Syekh Utsaimin juga masih ragu memasukkan nama Al-Muhsin ini ke Asmaul Husna. Tapi kenapa beliau masukkan? Ada alasannya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memasukkan nama ini ke dalam kitabnya, ya Al-Muhsin. Nah, itu aja yang ragu. Al-Muhsin sama Al-Hafi. Dia masih ragu dia. Ya. Kemudian ada Asmaul Husna yang bentuknya itu idhofah, mudhof ilaih. Contohnya apa? Nah, Azizul Hakim Syadiidul Iqab. Ya. Apa? Al-Muhsin yang berbuat baik. Ya. Ada Dzil Jalali wal Ikram sama Malikul Mulk. Ya. Karena misalnya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hah? Oh ya. Di bawah ini dah. Dah, lanjut ya. Al-Qaidatus Sabi'ah. Kalau misalnya tuh nggak tahu terjemahannya, tulis. Kalau enggak, bebas. Kalau misalnya tahu, bebas. Oh ya. Kaidah yang ketujuh, al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala wal mailu biha amma yajibu fiha. Ilhad terhadap nama-nama Allah ya merupakan penyelewengan, mail. Nanti kita jelaskan mana ilhad ya. Ilhad terhadap nama-nama Allah itu bentuk penyelewengan nama-namanya dari kebenaran ya. Nama-namanya dari kebenaran. Apa? Hah? Nama-namanya, maksudnya Allah, Asmaul Husna. Ilhad terhadap nama-nama Allah merupakan tindakan penyelewengan dari kebenaran. Ya kalau anak artikan secara letterlek agak susah memahaminya gitu. Jadi dari kebenaran yang wajib terhadapnya, agak payah bahasanya, gitu aja singkat. Kita cuma ngartikan gitu aja. Yang mudah dipahami. Ya kan?
jangan ditelek per teks yang terjemahkan, salah, orang nggak paham nanti. Ilhad secara bahasa itu artinya al-mail, ya, al-mail artinya condong. Ya. Kalau kita gunakan dalam secara ya syariat, al-mail ini al-mail minal haqqi ilal batil, ya, condong yang dari kebenaran ke kebatilan, condong, menyeleweng dia. Al-mail minal haqq ilal batil, ya, menyeleweng dari kebenaran ke batil, apa, menyimpang lah. Ini kan cara bahasa, cara lughah. Al-mail minal haqq ilal batil. Jadi kalau ada orang yang menyimpang, yang memiliki pemikiran yang menyimpang, berucap dengan ucapan yang menyimpang, melakukan tindakan yang menyimpang, maka orang ini disebut sebagai orang yang mulhid, ya. Itu cara bahasa. Orang yang mulhid. Paham di sini? Paham. Tapi kalau secara istilah uruf, kebiasaan atau tradisi, para ulama dan orang-orang itu mulhid, ilhad maknanya adalah ateis, ya. Ateis maknanya mulhid. Coba antum buka di kamus, mulhid artinya ateis. Al-mail minal haqqi ilal batil, ya, menyeleweng, menyimpang. Nah, pertama, kalau kita bahasakan dia secara bahasa, maka mulhid ini bukan bentuk kekafiran, hanya bentuk penyimpangan aja. Ini kok cara lughahnya, cara bahasa. Tapi kalau istilah uruf, istilah kebiasaan, mulhid ini maknanya adalah ateis. Ateis berarti ya kafir. Ya. Tapi kalau kita masukkan ilhad ini pada pembahasan asmaul husna, tauhid asma wa sifat, maka maknanya adalah menyimpangkan, ya, nama-nama Allah dari kebenaran. Itu dia tadi, ya. Tadi dia. Paham di sini? Wa huwa anwa', dan dia bermacam-macam. Bentuk ilhad itu bermacam-macam. Ya. Bentuk ilhad bermacam-macam. Di sini disebutkan Syekh ada 4 macam, ya, bentuk ilhad. Ada 4 macam. Al-awwal, yang pertama, ayungkira syai'an minha, yang dia mengingkari sesuatu darinya, mengingkari sesuatu darinya. Nya itu kembali ke mana? Askia. Nya itu kembali ke mana? Asmaul husna, ya. Asmaul husna, ya. Dia mengingkari sesuatu darinya, nya kembali ke asmaul husna. Au mimma dalat alaihi sifat wal ahkam, atau mengingkari sifat dan hukum-hukumnya, ya, atau mengingkari sifat dan hukum yang terkandung di dalamnya. Tuh, lebih tepat. Kalau kecepatan bilang, ya, apa? Ya, atau mengingkari sifat dan hukum yang terkandung di dalamnya, di dalam asmaul husna. Karena setiap nama mempunyai sifat dan hukum, ya. Jangan lupa ini ada yang ketiga nggak salah. Kama fa'ala ahlu ta'til, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu ta'til. Apa artinya ta'til? Ta'til artinya nafi, ya. Ta'til artinya nafi. Artinya apa? Nafi, penafian, peniadaan. Ahlu ta'til,
minal Jahmiyah, seperti kelompok Jahmiyah. Ya. Seperti kelompok Jahmiyah. Jadi kita nggak boleh mentaktil ya. Mentaktil itu nggak boleh, taktil, menafikan, meniadakan. Taktil tegasnya kan meniadakan. Jadi taktil itu ada dua, ada taktil kulli, ada taktil juz'i. Ya, taktil semuanya, ya seperti Jahmiyah. Ini Jahmiyah mentaktil semuanya. Mereka mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nggak ada semua itu, hanya Allah aja. Itu Jahmiyah. Ya, mereka mengingkari semuanya, baik nama-nama beserta sifat-sifatnya. Itu ta'til kulli, ta'til seluruhnya. Jahmiyah. Hah? Masih ada. Ini kafir hukumnya. Apa? Pokoknya sama. Pokoknya sama. Kelompok Jahmiyah. Ya, dia ta'til kulli seluruhnya, baik nama-nama dan sifat-sifatnya mereka ingkari. Ya. Dan ada namanya ta'til juz'i, mentaktil sebagiannya, nggak semuanya. Contohnya kayak kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka mengitsbatkan, menetapkan nama-nama tapi meniadakan sifat-sifat. Ya, itu ta'til juz'i namanya. Asy'ariyah juga sama, Maturidiyah juga sama. Jadi satu yang ta'til kulli, tiga yang ta'til juz'i. Mu'tazilah gitu dia. Mereka mengitsbatkan semua nama-nama Allah, tapi mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah. Mu'tazilah. Gak ada sifat turun, tangan, kaki itu nggak ada. Hah? Ya kafir juga. Mu'tazilah. Nah Asy'ariyah nggak, dia cuma menyimpang aja. Asy'ariyah dia juga termasuk pada ta'til juz'i, sebagian. Dia mengitsbatkan nama-nama dan mereka mengitsbatkan sebagian sifat, tapi sebagiannya mereka ingkari. Asy'ariyah. Ya, NU. Itulah dia. Merek. Maturidiyah juga sama. Tapi derajatnya masih lebih parah Asy'ariyah dibanding Maturidiyah. Jadi yang paling dekat dengan Ahlussunnah itu Maturidiyah. Ya, tingkatannya. Paling dekat dengan Ahlussunnah Maturidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, kemudian yang paling tingginya Jahmiyah. Ini yang paling kafir. Semua mereka ingkari, namanya, sifatnya mereka ingkari. Urutannya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Apa? Penganutnya sekarang banyak Maturidiyah. Makanya kadang-kadang orang tuh nyambung Asy'ariyah Maturidiyah. Kadang-kadang. Ya, cuman orangnya hampir sama sebenarnya. Cuman ada yang beda. Ada yang berbeda. Ya. Organisasinya apa namanya? Ya sama, itu juga ada Maturidiyah juga ya. Ada juga sedikit ya Maturidiyah. Campur, itu campur. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah ya. Jadi perbedaan keduanya ini nggak jauh kali, hampir sama. Tapi kalau dibandingkan itu masih perbandingan, kalau lebih dekat dengan kita itu masih lebih ke Maturidiyah daripada Asy'ariyah. Jadi kalau kedua-dua ini, baik Asy'ariyah Maturidiyah, mereka mengibaratkan semua nama, ya, meyakini, menetapkan semua nama. Akan tapi mereka ya mengingkari sebagian sifat. Ya, sebagian mereka ibaratkan juga, tapi sebagiannya mereka ingkari. Contohnya itulah kayak Allah punya tangan, punya kaki, ya. Allah punya kaki, Allah turun, apalagi banyak. Mereka ingkari semua. Sifat 20 itu kan ada? Sifat 20 nanti ada pembahasan di sini.
Nanti ada pembahasannya. Jadi tindakan ini disebut ilhad. Ya, ilhad. Ini anak bacakan lagi. Apa tadi? Wa inna ma kana dzalika ilhad liwujubil iman biha wa bima dallat alaihi minal ahkam was sifat al-laiqah billah. Ya. Maka tindakan ini disebut ilhad. Ya, ilhad inilah yang dikatakan ilhad. Karena wajib hukumnya mengimani asma dan sifat, ya, asma wa sifat. Kata Syekh, tindakan ini disebut ilhad dikarenakan kita wajib mengimani asma wa sifat. Ya, atau hukum yang terkandung di dalamnya. Dan fa inkaru syai'in min dzalik mailun biha amma yajibu fiha. Ya, maka mengingkari sesuatu dari hal ini berarti menyelewengkannya dari kebenaran, ya. Ini bentuk penyelewengan, ya. Maka mengingkari sesuatu dari hal ini, dari asma wa sifat, ini adalah bentuk penyelewengan dari kebenaran, ilhad. Jadi kalau tadilah Jahmiyah ilhad enggak, mulhid enggak Jahmiyah? Mulhid. Mu'tazilah mulhid enggak? Wahyu. Mu'tazilah mulhid enggak? Mulhid. Asy'ariyah mulhid enggak? Mulhid. Ipen Maturidiyah mulhid enggak? Zaidan Maturidiyah mulhid enggak? Ya mulhid. Astagfirullah. Arya mulhid ya, mulhid. Antum enggak asa mana? Antum kemana? Kemana nih antum? Kemana? Apa? Muhammadiyah enggak? Muhammadiyah. Allah a'lam. Baiklah Ustaz. Muhammadiyah ini yang dikritik Ustaz kita karena mereka bentuknya organisasi. Mereka masuk ke politik. Ya. Secara akidah sama. Ya, kita sama. Cuman bedanya di situ aja. Mereka berorganisasi, pergerakan, masuk politik. Terus mereka itu lebih apa ya? Lebih berani gitu mengkritik pemerintah. Nah, terus mereka juga kayak ada kartu anggotanya, terus nanti ada buku tarjihnya. Setiap tahun revisi. Jadi kitab tarjih itu sama orang itu kayak lebih daripada Al-Quran sama hadis. Gitu maunya. Iya. Sama ada kitab tarjihnya. Itu Muhammadiyah. Jadi semua anggota Muhammadiyah kalau mau berhukum rujukannya buku itu, kitab tarjih. Bukan, walaupun kata mereka sama aja, ini kan dari Al-Quran hadis sama aja kalau itu. Nah, itulah mereka lebih sempit. Kalau kita kan enggak. Kalau kita bebas, itu mau Syafi'iyah, mau Hambali, mau Malikiyah, ya, mau Hanafi, bebas. Kalau itu enggak, semua tarjih dijadikan sebagai sebuah buku. Nah, jadi kalau itu Muhammadiyah wajib rujukannya ke situ. Nah, itu Muhammadiyah. Kenapa kayak gitu? Karena mereka organisasi kelompok. Gitu. Nah, misalnya dia hilal, mereka pakai ilmu hisab. Ya, semua anggota Muhammadiyah wajib ketika menentukan Ramadan ya pakai ilmu hisab. Ya, kalau kita kan enggak pakai ru'yah. Mereka semua gitu wajib dengan ilmu hisab. Ya. Nah. Udah selesai nih.
Belum ya? Belum ya? Kemudian yang kedua, tadi ayat ja'alaha dalatun ala sifat ya tusyabihu sifatil makhluqin kama fa'ala ahlu tashbih wa dzalika li anna tashbih ma'na batil la yumkin an tadulla alaihi nusus bal hiya dalatun ala butlanihi fa ja'alaha dalatun alaihi mailun biha amma yajibu fiha. Ya. Artinya menjadikan asma Allah ya, menjadikan asma Allah mempunyai indikasi sifat yang serupa dengan makhluk ya, menjadikan asma Allah mempunyai indikasi sifat yang serupa dengan sifat makhluk. Seperti tindakan ahlu tashbih ya, seperti tindakan ahlu tashbih. Ya, ahlu tashbih itu disamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, mereka samakan ya. Maka tashbih ya, tashbih itu artinya apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka tasbih, kata Syekh, adalah pengertian yang batil, yang salah, yang keliru. Tasbih adalah pengertian yang keliru, yang batil. Ya, tasbih yang tidak mungkin menjadi indikasi nas. Nantilah dijelaskan ya. Pokoknya tulis saya dulu lah, ya kan? Ya, tidak mungkin menjadi indikasi nas. Maka memperlakukan asma Allah seperti itu adalah bentuk penyelewengan ya, bentuk ilhad, menyerupakan Allah dengan makhluk ya. Maka tasbih hal ini termasuk dari bentuk penyelewengan. Itulah terjemahannya. Ya. Sekarang kenapa ustadz-ustadz, dai-dai, penyeru Asy'ariyah mereka menafikan sifat nuzul? Kenapa? Ya. Kenapa mereka menafikan, meniadakan sifat tangan Allah, sifat kaki Allah? Kenapa? Jawabannya ini, karena mereka mentasbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, misalnya Allah turun ke langit dunia, ya, gimana? Ini di Eropa masih pagi, Asia udah malam, di Arab sore. Nah, mereka pakai logika duluan, ditasbihkan dulu sama mereka. Ya, makanya mereka mentakwil sifat Allah. Ya. Misalnya juga kita meyakini bahwasanya Allah itu di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Mereka nggak yakin itu. Mana Allah beristiwa? Allah itu tidak bertempat. Ya. Allah tidak bertempat. Kenapa? Ya. Karena mereka
itu mentasbihkan Allah dulu. Nggak mungkin Allah bisa kayak gini, bisa bersemaya kayak makhluk aja Allah. Ya, butuh tempat. Allah tuh nggak butuh tempat. Yang butuh tempat itu makhluk kita. Allah tuh nggak butuh. Nah, kenapa? Karena mereka mentasbihkan Allah dengan makhluk. Paham di sini? Misalnya Allah punya tangan, punya kaki, mereka ingkari itu. Kenapa? Karena mereka memikirkannya sama dengan makhluk. Ya, nggak mungkin Allah punya tangan, nggak mungkin Allah punya kaki. Kalau Allah punya tangan, mereka sama lah kayak makhluk kata mereka. Berarti mereka secara nggak langsung menyamakan Allah dengan makhluk. Inilah bentuk tasbih. Ya, tasbih. Nggak boleh. Kita harus sunnah hanya meyakini Allah punya tangan, punya kaki, punya wajah. Hanya itu yang kita yakini. Ya, adapun kayak mana bentuknya, ya, itu kita nggak bisa tahu. Gitu. Misalnya kita bilang Allah punya wajah, dibalas sama orang-orang Asy'ari. Oh, berarti kamu mujassimah ya, mengatakan Allah itu punya jasad, punya tubuh. Ih, siapa bilang? Ya, kami tidak mengatakan demikian, nggak ada. Kami cuma menetapkan aja Allah itu punya wajah, punya tangan. Adapun selainnya kan nggak tahu. Ini ilmu ghaib, perkara yang ghaib. Itu kan kamu yang bilang gitu, bukan kami. Itu cara balasnya. Kita bilang Allah punya tangan. Ih, berarti inti mujassimah ya. Ya, mengatakan Allah itu punya jism, punya jasmani, punya tubuh. Kita samakan Allah dengan makhluk. Tidak ada. Itu kan ente yang mengatakan gitu. Kami hanya mengatakan Allah punya tangan, punya kaki. Udah, sebatas itu aja. Mengimani aja. Gitu. Paham? Oke. Udah belum? Udah selesai? Ada. Yang depan lagi ya? Yang depan. Dah. Ilahuna yakfilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.